Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa nafahatihi wa asrarihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin? Kitab saya beda. Wa qala waqi warawa. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Abu Hurairah, dan meriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu akan bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ila bersabda, ya Nabi, idza dakhala syahru ramadhan, apabila masuk oleh bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, niscaya dibuka akan pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nari, dan dikunci akan pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatinu, dan dibelenggu akan para setan, wa nada munadi, dan menyuruh oleh orang yang menyuruh, ya baghiyal khairi, wahai orang yang mencari kebaikan, halumma, kemarilah, wa ya baghiyasy syarri, dan wahai orang yang mencari keburukan, uksur, berhentilah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda, seandainya bulan Ramadan itu datang, maka pintu surga terbuka, pintu neraka terkunci. Apa maksudnya? Orang yang meninggal pada bulan Ramadan pasti masuk surga atau mungkin masuk neraka? Oh, pasti San. Kenapa? Meskipun banyak dosanya tapi gak bisa masuk neraka. Kenapa? Pintunya dikunci. Gitu ya. Ada ulama yang bilang ini bukan hakikat. Artinya pintunya terbuka itu dengan adanya bulan Ramadan, manusia sangat termotivasi melakukan kebaikan, sangat bergairah melakukan ibadah, sehingga seolah-olah pintu surga itu terbuka lebar. Sangat kecil, bahkan mustahil seseorang berniat melakukan keburukan. Kenapa? Karena dia merasa puasa. Yang awalnya melakukan dosa, jangankan lagi perkara yang haram, perkara yang halal saja ditinggalkan. Boleh makan ayam asal bukan curian. Boleh minum air, boleh asal airnya halal. Kalau halal boleh diminum ketika puasa, tidak boleh. Yang halal saja ditinggalkan, mampu ditinggalkan, apalagi yang makruh. Apa nama itu? Candu ya, apa? Candu. Secandu apapun seseorang merokok, ketika puasa sanggup nggak dia puasa nggak tanpa merokok dari terbit fajar sampai terbenam matahari? Mungkin ada orang tua kalian, insyaallah di sini nggak ada ngerokok ya, insyaallah di sini pelajar semua. Nggak tahu kalau nanti.
Sini. Mungkin orang tua kalian ada yang merokok mungkin. Nah, cobalah. Candu namanya kalau merokok itu. Ya. Secandu pun sehari itu bisa 1 slot misalnya kan. Sekali rokok itu 3. Ketika Ramadan bisa ditinggalkan. Itu saking seolah-olah pintu neraka itu tertutup. Jangankan perkara yang haram, perkara yang makruh, perkara halal saja ditinggalkan. Wasudifat syayatin, setan itu dibelenggu. Ada nggak setan bulan Ramadan nih? Ada yang bilang memang setan itu tak berkeliaran, ulama ya. Ada memang ulama mengatakan bukan itu tapi ini hanya sebuah kiasan saja. Ada yang bilang memang setan itu nggak ada di bulan Ramadan, diikat, berarti makna hakikinya. Lalu muncul pertanyaan, kalau memang setan itu diikat, ada nggak bulan Ramadan orang mencuri? Banyak ya, apalagi zaman sekarang ya. Zaman ekonomi sulit ya. Ada nggak bulan Ramadan orang berzina? Orang Islam, bukan orang Kristen, bukan orang non-Muslim. Ada nggak? Ada. Loh gimana tuh? Katanya setan udah diikat. Nah, itu ada kan Quran, wala tattabi'u khutuwatish. Jadi selama 11 bulan itu setan membuat manusia melakukan kebiasaan yang enggak bagus. Dibiasakan mencuri, dibiasakan menggibah, apalagi dibiasakan tidak sholat, dibiasakan berzina, maksiat. Ketika 1 bulan Ramadan tidak ada setan pun, orangnya sudah berperilaku seperti setan. Itu yang memaknai makna hakikinya. Ada yang bilang, enggak, maksudnya bukan setan itu ada tak berkeliaran, tapi saking orang itu ibadahnya kuat, maksiatnya itu tidak dilakukan, seolah-olah setan enggak ada. Nyerah setan, udahlah orang puasa tuh ngeri imannya tuh. Makan ayam aja dilewat enggak tergoda, apalagi narkoba. Minuman dilarang menyebut merek pula ya. Karena nggak ada sponsor. Minum Santrina water aja tahan mereka, nahan, apalagi hanya sebatas bir bintang. Nyebut pula ya, apa sebab tua pastilah bisa. Jadi seolah-olah setan itu diikat, dibelenggu. Wallahu alam, dua-duanya maknanya benar ya. Intinya selama bulan Ramadan ini seseorang pasti termotivasi melakukan ibadah. Wa qala Waqi'un fi qaulihi ta'ala, dan berkata Imam Waqi' pada firman Allah Ta'ala, kulu washrabu hani'an, makanlah olehmu dan minumlah olehmu hani'an, sepuasnya, bima aslaftum, sebab sesuatu aslaftum yang telah engkau lakukan, yang telah kalian lakukan, fil ayyamil khaliyati, pada hari-hari yang telah lalu, yang telah lampau. Hiya, bermula ianya al ayyam al khaliyah, ini perkataannya Imam Waqi', ayyamus syiyami, ialah hari-hari puasa. Kenapa Imam Waqi' menafsirkan ayyam al-khaliyah dengan ayyamus syiyam? Idz karena taroku, meninggalkan mereka, fiha, padanya ayyamus syiyam, al-akla wasyurba ya. Akan makan dan minum. Jadi ibaratnya karena ketika di dunia dulu makanan ditinggalkan, minuman ditinggal ketika puasa, maka kelak di akhirat dibalas, makanlah sepuasnya, minumlah sepuasnya. Dari ayam panggang sampai babi panggang itu boleh besok. Ada nggak terjadi kalian di akhirat? Saya mau balas dendam lah. Selama di dunia saya tengok orang di video-video itu kulitnya crispy itu. Crispy. Besok di akhirat saya coba itu. Kalau masih ada itu deh, kalian berarti belum keren kalian lagi ya. Orang di akhirat itu apa harapannya? Melihat Rasulullah. Allah itu jelas ya, melihat Rasulullah. Orang yang benar-benar beriman, yang benar-benar
mantap ya keimanan dan ketakwaannya, kelak di akhirat ya gak akan ada target yang makan daging babi lah, tuah lah. Kalau kalian ada berarti masih apa kalian ya? Masih iman yang dipertanyakan ya. Yakin ada tuh. Pas ke toko kan buka, wih ada bir. Duh. Kaya pula, untunglah saya orang yang bertakwa, enggak mau saya minum bir. Tengoklah besok ya di akhirat saya lampiaskan besok. Enak makan babi itu. Siapa yang pernah? Siapa nih orang sini kan banyak nih. Ini banyak nih sepanjang jalan ini. Ada B2, B3, B4. Siapa nih orang-orang sini? Oh ini. Jangan bukber di sana ya. Buat persatuan 1, 2, mana lagi nih? Nah ini Allah. Farhatun inda iftarih gitu ya kan. Senang kali. Wa qad jama'a Rasulullah, dan sungguh mengumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahati, pada tingkatan pembanggaan. Mubah itu membangga-banggakan, mubahah. Bainaz zuhdi fid dunya, di antara zuhud di dunia, wa bainas shaumi, dan di antara puasa. Faqala, maka berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala itu yubahi, ialah membangga-banggakan ya Allah, malaikatahu, akan malaikatnya Allah, bisyabil abidi, dengan pemuda yang beribadah. Allah membangga-banggakan seorang pemuda yang ahli ibadah kepada malaikat. Bukan malaikat yang dibanggakan ya, tengok malaikatku ni dah ya. Jadi Allah membanggakan pemuda yang ahli ibadah kemana? Siapa yang dibanggakan? Kepada malaikatnya. Fayaqulu, berkata ya Allah, ayyuhasyabu, wahai pemuda, at-tariku syahwatahu, yang meninggalkan akan syahwatnya pemuda, li ajli, karenaku, al-mubadzilu, yang mengorbankan, syababahu, akan masa mudanya pemuda, li, karena aku, anta indi, bermula engkau di sisiku, kaba'di malaikati, ialah sama seperti sebagian malaikatku. Ada dua yang dibanggakan. Pertama at-tarik syahwatah, yang kedua al-mubadzil syababah. Yang puasa ini termasuk yang at-tarik syahwatah. Seorang puasa, seseorang yang berpuasa, pasti dia meninggalkan syahwatnya. Pengen ini, karena Allah, demi Allah, karena taat kepada Allah, kita tinggalkan itu semua. Maka kita, kata Allah, termasuk di sisi Allah sama seperti malaikat. Sama seperti dari segi apa? Tingginya derajat. Tinggi derajat malaikat, tinggi ya. Kenapa tinggi? Karena tak pernah melakukan dosa, tak pernah bermaksiat. Kenapa tak pernah maksiat? Karena enggak ada nafsu. Maka seandainya ada manusia yang bisa beribadah, yang bisa meninggalkan syahwatnya, yang enggak tergoda dengan cobaan-cobaan, maka lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Yang kedua al-mubadzil, yang mengorbankan masa mudanya. Kalian inilah ya, yang mengorbankan liburannya. Santri itu ya, santri itu orang mengorbankan masa muda. Tengok mungkin kawan kalian yang ketika SD sama kalian, tapi ketika dia sanawiyah, dia tidak di pondok. Tengok dia itu, yakin sedikit banyaknya kalian ada terasa deh enak ya. Wih, Honda kemana-mana, HP kapanpun, gonceng siapapun tak masalah. Dari manusia sampai setan dia gonceng, tak kena marah sama orang tuanya. Pergi malam
pulang malam besoknya enggak masalah. Oh, awak di sini baru mau ketemu sama orang tua, izin. Baru minta izin ada yang menikah tidak dibolehkan. Itu kalian termasuk ini. Ya, kalian korbankan masa muda kalian demi Allah, demi menuntut agama. Idza sahhatin niyah. Tapi kalau niat kalian benar. Ngapa kalian mondok? Mana lagi Zat terpaksa Zat. Sejak kelas 1 sampai kelas 6 saya enggak ridho di sini sebentar asal. Allah dunia enggak dapat kalian, akhirat kalian lepas juga. Ada tuh. Ya. Tamat PDF ya. Sebentar saya enggak mau Ustaz. Goblok nama itu ya. Prinsipnya ya ketika saya mondok, meskipun kebahagiaan dunia maksudnya kebahagiaan dunia yang kebebasan tadi itu ya, saya tidak dapat, paling tidak saya akan mengalahkan orang-orang itu dari segi akhiratnya. Saya akan kalahkan mereka dari segi agama saya itu. Nah kalian ini kalau kalian tamat nanti sama aja sama yang di luar, yang anak SMP, anak yang enggak mondok itu ya, rugi kalian ya. Rugi dunia. Kalian korbankan masa muda. Korbankan masa muda itu jangan bukan negatif mana ya, itu positif mananya. Orang lain bisa tidur setelah maghrib, kalian tidurnya jam 12 karena mutolaah. Orang bangunnya jam 7, kalian jam setengah 5, jam 4 udah dibangunkan, udah ngantuk, udah pakai jus mabuk kan. Mau keluar tuh payah tuh. Tuntuk dinding, belok lagi, telatuk dinding, belok lagi. Jalannya apa? Linglung gitu. Minimal kita dianggap selevel dengan malaikat. Kira-kira kalau sama seperti malaikat masuk surga apa ada kemungkinan neraka? Surga. Makanya jangan tanggung mondok tu ya. Mondok sampai mati. Maziltu taliban, selamanya aku adalah santri, kata Said Muhammad. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shaim, pada orang yang berpuasa, yaqulullahu azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, ya malaikati, wahai malaikatku, unzuru ila abdi, lihatlah kalian kepada hambaku, taraka syahwatahu, meninggalkan ia abdi akan syahwatnya, waladzatahu, dan kenikmatannya, wa tu'amahu, dan makanannya hamba, wa syarabahu, dan minumannya hamba, min ajli, karena diriku. Wah, dibangga-banggakan kita. Yakin tak kalian dibanggakan sama Allah? Orang kayak kalian ni ya. Ya semoga ya. Ya bang, insyaallah kalau kalian ikhlas ke sini, kalau ikhlas bukan karena termasuk salah seorang yang dipanggil deh nama dan karena jual ya. Jadi belum tentu ya, bukan pasti, belum tentu kalian yang di sini lebih besar pahalanya daripada orang yang tinggal di luar tapi dia naik mobil ke sini. Saya enggak diizinkan sama orang tua. Saya pagi ingin bantu orang tua, tapi saya tidak mau ketinggalan belajar thalabul ilmi dalam bulan Ramadan. Biar bensin saya habis, biar selalu hujan yang lebat, yang penting sampai ke pondok. Asal tidak banyak aja mampirnya. Ya. Kalau tidak berangkat dari rumah jam 3 sore. Sampai di sini jam 8. Jam 3 kenapa? Mau iktikaf dulu di pondok. Itikaf rupa di kafe itikaf ni ya. InsyaAllah lah ya, berhusnuzan, kita berhusnuzan sama Allah. Masa orang kayak kalian tu enggak masuk surga? Jangan amin kan, kita harus berhusnuzan. Ana inda zanni. Jadi jangan kita Allah tak mengampuni dosaku. Hati-hati. Ketika kita punya keyakinan merasa Allah tidak mengampuni kita, itu dosa besar. Berarti kalian mengatakan Allah tidak bersifat Al-Ghaffar, Allah tidak Ghafur. Tapi jangan pula buat maksiat lah. Kenapa? Allah kan Maha Pengampun, pastilah Allah mengampuni saya. Nah, itu salah juga ya. Kalau tak sengaja berbuat dosa, maka taubat, minta ampun, dan yakin bahwa Allah mengampuni kita.
Gitu. Kayak ini kan, masa iya saya nggak masuk surga? Udah kemauan saya sendiri masuk pesantren 6 tahun, tambah lagi Ani bulan Ramadan tidak pulang saya lagi. Dari segi apa saya peluang masuk neraka? Nggak ada kayaknya. Sombong itu udah hilang semua sudah. Hilang semua sudah. Hati-hati ya. Makanya berdoa sama Allah, semoga kita merasa diri kita hina, kita merasa diri kita rendah, tetapi orang lain melihat kita tinggi. Apa doanya? Allahumma bukan saburo itu. Ya itu. Jadikanlah pada pandangan kami ini kami kecil, bukan kecil pendek maksudnya ya, kecil tidak ada apa-apanya, amalannya tidak ada, tapi di hadapan orang lain kami kabir, besar. Wih, Masya Allah, kamu baru 3 tahun mondok tapi udah jadi ulama. Tak awakku apalah, saya ni hanyalah sampah yang terbuang, yang pergi ke sana kemari karena ditiup angin. Ada 3 tahun, ada. Ini kan karena di sini aja kan. Kalau di rumah kan ini insya Allah ceramah semua nih. Selama ibu-ibu mencari anaknya. Wakila, dan dikatakan fi qaulihi, pada firman Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsun, maka tidak mengetahui oleh seseorang, oleh jiwa, ma akan sesuatu ukhfiya lahum, yang disembunyikan ia sesuatu bagi mereka, min qurrati a'yunin. Qurrati a'yun itu ma yufrah, sesuatu yang membuat seorang senang. Jadi min qurrati a'yun nyatalah dari sesuatu yang membuat kita bahagia atau membuat kita senang, berarti kebahagiaan apapun. Jazaan, sebagai balasan, bima kanu ya'maluna, dengan sesuatu yang ada mereka ya'maluna, melakukan mereka. Kila, dikatakan kana amaluhum, ada oleh amal mereka, asyama, ialah puasa. Artinya berarti kalau dimaknai firman Allah tadi, seseorang tidak tahu, tak sadar balasan apa yang diterima mereka karena mereka puasa. Intinya apa? Akan sudah ada sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang membuat kita bahagia, yang telah disediakan oleh Allah untuk kita karena kita berpuasa. Li'annahu qala, karena sungguhnya Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna, hanya saja diberi sempurna, diberikan secara sempurna. As-sabiruna, akan orang berpuasa, ajrahum, akan pahala mereka, bi ghairi hisab, tanpa hisab. Fayufrahu lis-shaimi, maka dituangkan bagi orang yang berpuasa, jazauhu, akan balasannya shaim, ifraghan, akan benar-benar dituangkan. Wa yujazafu, dan diberikan seenaknya. Arti diberikan seenaknya itu tak dihitung-hitung, dilimpahkan sama Allah, itu maksudnya ya, diberi tanpa batas. Jazafan, akan benar-benar tak terhitung, itulah ya. Jazafa itu memberi tanpa batas, memberi dengan semena-mena, sewenang-wenang, semena-mena apa sewenang-wenang? Semena-mena itu artinya apa? Artinya semena-mena? Kamu biasanya apa biasanya? Apa artinya itu? Sesuka hati ya. Semena-mena, mana. Iya, kalau semena-mena teringat tuh si dai kembar tapi tak mirip, ya, mirip tapi tak kembar. Fala yadkhulu, maka tidak masuk tahta wahmin, di bawah dugaan, wa takdirin, dan perkiraan. Itu artinya orang yang berpuasa itu diberi, dicurahkan, dituangkan pahala sebanyak-banyaknya, tak terhitung, tak terhingga, enggak bisa dihitung, enggak bisa disangka, enggak bisa dikira-kira berapa banyak pahalanya.
Wajadirun dan pantas biayyakuna kadzalika dengan bahwa ada seperti itu. Memang pantas orang berpuasa dapat seperti itu. Kenapa? Li'anna shauma, karena sungguhnya puasa itu innama kana lahu, ialah hanya saja ada ia puasa, lahu ialah bagi Allah, wa musyarrafan dan dimuliakan binisbati ilaihi sebab disandarkan kepada Allah, wa in kanatil ibadatu dan sekalipun ada oleh ibadah-ibadah yang lain, kulluha seluruh ibadah, lahu ialah milik Allah, ialah bagi Allah, kama syarrafal baita sebagaimana memuliakan ya Allah akan baitullah bin nisbati ila nafsihi dengan menyandarkan kepada dirinya Allah, wal ardu kulluha lahu sementara padahal bermula tanah, kulluha seluruhnya tanah, lahu ialah bagi Allah, milik Allah. Dua alasan kenapa kok memang orang yang berpuasa pantas mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Yang pertama, karena puasa itu lillah, seperti yang dijelaskan kemarin, fasaumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Yang kedua alasannya, karena puasa itu dinisbahkan kepada Allah. Puasa, zakat, solat dan semua ibadah lain memang betul itu lillah, tetapi khusus untuk puasa secara tegas Allah nisbahkan puasa itu untuk Allah. Fasaumu li, kata Allah. Tidak ada di dalil dikatakan fazakatu li, tidak ada. As-salatu li, yang ada malah aqimus shalah li dzikri. Ini tidak langsung dinisbahkan as-saumu li, kata Allah. Sama seperti bait, rumah, tanah itu sama semuanya, tapi ketika dinisbahkan kepada Allah, baitullah, rumah Allah, maka levelnya berbeda. Ada kalian punya tanah 1 hektar, 1 hektar, Kak, 1 hektar nih. Lalu saya bilang, setengah ini saya wakafkan jadi masjid, setengah lagi tidak. Belum saya bangun apa-apa, sama statusnya, berbeda. Boleh saya sholat tahiyatul masjid yang saya sudah wakafkan? Boleh. Yang belum? Tidak boleh. Bedanya apa? Yang satu dinisbahkan kepada Allah, yang satu tidak. Sama seperti puasa. Maknanya ini, puasa itu mempunyai 2 makna. Ahaduhuma, bermula salah satu 2 makna, an-nasoma, bahwa sungguhnya puasa itu kafun wa tarkun, ialah menahan diri, wa tarkun dan meninggalkan sesuatu. Wahwa dan bermula ianya kafun wa tarkun fi nafsihi, wahwa dan bermula ianya puasa fi nafsihi pada dirinya puasa, sirrun ialah ada sebuah sir, rahasia. Apa rahasianya? Laisa fihi amalun laisa fihi amalun yusyahad, tiadalah padanya puasa bermula amal yang dilihat. Wa jami'u a'mali ta'ati, sementara seluruh amal-amal ketaatan bimusyahadin ialah dengan disaksikan minal khalqi dari makhluk, wa mar'an dan dapat dilihat. Wa shaumu, sementara puasa la yarahu ialah tidak melihat akannya puasa, illallahu kecuali oleh Allah azza wa jalla. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa amalun fil batini ialah sebuah amal pada batin, bisabril mujarradi dengan sabar yang murni. Jadi puasa itu makna pertama bisa mempunyai makna meninggalkan. Iya, meninggalkan. Puasa itu rukunnya pertama niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan. Kalau mau global ya 2 aja. Dan di samping itu puasa itu mana yang dapat dilihat orang, aktif apa pasif? Tahu enggak orang kalau kalian sedang makan,
Tahu. Tahu enggak orang kalau kalian sedang menahan diri dari makan? Diam kalian depan asrama, ini nahan godaan makanan kawan kalian misalnya dia, tahu enggak kalian tuh, kawan tahu enggak orang lain kalau kalian sedang menahan diri dari makanan tadi? Enggak kan taunya, lamun apa? Kerasukan jin itu apa? Apa sih tidak tahu? Itulah salah satu sir dari puasa, ya. Jadi yang hanya tahu seseorang puasa atau tidak hanyalah Allah. Makanya kekuatan puasa itu hanyalah sabar. Memang murni kesabaran. Murni kesabaran, ya. Wasani annahu qahrun li'aduwillahi, bahwa sungguhnya puasa itu ialah paksaan bagi musuh Allah Azza wa Jalla. Fa inna wasilata syaitani, karena sungguhnya wasilah setan, jalannya setan, la'anahullah, semoga Allah melaknat akannya setan. Jalannya setan itu apa? Asyahwatu, ialah syahwat-syahwat. Wa innama, dan hanya saja taqwa syahwatu, menjadi kuat oleh syahwat, bil akli wasyurbi, sebab makan dan minum. Walidzalika, dan karena itu, qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, sesungguhnya setan itu, la yajri, ialah sungguh mengalir, ia setan, min ibni adama, dari anak Adam, majrad dami, di tempat alirannya darah. Fadayyiku, maka sempitkanlah oleh kalian, majariyahu, akan tempat jalannya setan, dengan cara apa? Bilju'i, dengan cara lapar. Ya. Makna kedua, puasa itu memaksa bagi musuh Allah. Musuh Allah ini siapa maksudnya? Setan, ya. Kenapa? Karena setan, jalan setan bisa mempengaruhi seseorang, jalan setan bisa menyesatkan seseorang adalah dari syahwat. Nah, syahwat ini bisa jadi kuat dengan cara dua, makan satu, minum. Maka orang yang makannya banyak, minumnya banyak, syahwatnya yakin besar. Syahwat semuanya, ya, bukan syahwat kelawan jenis saja, ya, seluruhnya, ya. Nah, makanya ada hadis Nabi mengatakan setan itu mengalir di tempat aliran darah. Maka sempitkanlah tempat jalannya setan itu dengan cara lapar. Bagusnya makan, jangan makan 3 kali sehari, gitu, ya, 2 kali sehari aja seharusnya. Keluar main istirahat pertama sama setelah asar. Nih, sebelum ke sekolah makan, keluar pertama makan, keluar main kedua ngemil, istirahat zuhur makan, siap asar makan, siap maghrib sebelum belajar ke dapur tuh, gaya mau minum tapi ya ambil sambal. Banyak itu. Siap isya makan, siap mudzakarah makan, mau tidur. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kurangi makan, ya. Apalagi bulan Ramadan nih, ya. Bulan Ramadan ini seharusnya masa kita untuk melatih diri sedikit makan, bukan melatih kita untuk menjamak makan, ya. Makan 2 kali seharinya saat kalau puasa, sahur satu, buka satu. Iya, sekali buka itu sama dengan 3 kali makan, ya. Memang dahsyat itu. Takjilnya gorengan 1 nampan. Masya Allah. Apa tuh takjil, Ustaz? Takjil itu kenyang. Gambaran saya takjilnya begitu, gimana makannya nanti? Enggak, ya, mungkin banyak orangnya, ya, banyak juga nampannya. Satu, Allah, ya, belajar takjil itu kalau kata orang buka itu, ya, makan kurma 3, 5 atau 7, tuh minum
air ya, atau jeruk katanya. Itu tuh nutrisinya udah cukup sampai sahur. Sahur makan. Nanti pas sahur ngamuk, sahur melawan satu. Coba seperti Imam Nawawi kan, berapa kali sehari makan, sekali sehari, berapa kali sehari minum. Kapan beliau makan? Akan makan kapan? Setelah isya. Kalau minum sahur, nggak terbalik. Antara itulah pokoknya ya. Coba. Tapi jangan, ini salah di kono. Saya minum sekali sehari, sekali minum 1 galon. Sepertiga nanti dari pagi sampai siang, sepertiga siang sampai malam, sepertiga lagi sahur. Jangan gitu ya. Coba latih. Udah berapa hari kita puasa? 2 ya. Iya 2. Siapa yang selama 2 hari sukses menyedikitkan makanannya? Selama 1 hari, bukan pas sahur. Pas sahur sukses mungkin kalian ya, karena ngantuknya. Siapa? Padahal badannya masih. Jangan. Itu buktinya kan. Sebulan banyak yang ketika selesai Ramadan datang ke pondok banyak badan gembung kan, atau tidak sukses berarti ya. Kok bisa sebulan puasa tambah gemuk? Di sini ada sini. Kodak saya bisa, tapi satu syaratnya, jangan ada yang di sekitar saya makanan enak. Nih kita minum air putih di sebelah es, ditawarkan pula lagi. Tidak mungkin lah saya rezeki sana. Oke lah ya, kalau itu pula alasannya. Saya sudah berniat, saya ke pondok ini saya menyedikitkan makanan, minum hanya air putih saja, murni hanya barokah dari pondok air minum saya. Tapi selalu pas buka godaannya banyak. Air tebu lah, kelapa lah, cendol lah, segala macam. Terpaksa ya. Wasani walizalika, dan karena itu qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dawimi qur'a babil jannati, dawimi kekalkanlah, teruslah olehmu qur'a babil jannati, akan mengetuk pintu surga. Qalat, berkata ia Sayyidah Aisyah, bimadza, dengan apa ya Rasulullah? Qala, menjawab Nabi, bil ju'i, dengan lapar. Bunyi perut kelentuk itu ngetok pintu itu, krek 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 krek. Ketok pintu surga lah. Makanya kan kalau pengen nikah tapi tidak ada biaya, maka dianjurkan untuk puasa, karena puasa itu menekan syahwat ya. Normalnya kalau orang tidak normal tidak mempan dong. Ada tuh yang aduk saya, udah puasa apapun tetap nengok perempuan tuh, gimana tuh, sampai ke ubun-ubun menggelegaknya. Udah seperti itu nikahlah cepat ya. Gak dapat yang perawan yang janda pun tidak apa-apa, minimal untuk penyelamatan daripada berzina ya. Selamatkan masa depan kalian di akhirat ya. Mungkin udah tua-tua semua ini kan, udah mau kawin semua nih. Wa sayati fadlul ju'i, dan akan datang keutamaan lapar, fi babi syarahit ta'ami, pada bab rakus atau lobanya makanan, wa ilajihi, dan mengobatinya. Rakus dari makanan, min rumu'il muhlikati, dari 1/4 yang muhlikat. Kan kitab Ihya ini yang terbagi 4 itu ya. Ada yang muhlikat. Kalau udah sampai mana? Sudah selesai ya. Ada di pada Rubu'ul Muhlikat, itu dibahas tentang bab
syarahit ta'am. Enggak sampai ke sana ya. Baca sendiri kalau mau jadi wali ya. Falamma kana saumu, maka tatkala ada oleh puasa itu alal khususi, atas kekhususan, qam'an lisyayatin, qam'an lisyayatin, karena qam'an menundukkan ya, kemarin menundukkan bagi setan-setan, wasad dan lima salikihi, dan menutup bagi jalannya setan, wa tadyiqan lima jarihi, dan menyempitkan bagi jalannya setan, istahaqqa, niscaya berhak ia shaim, berhak ia puasa, antaksiso, akan kekhususan, akan kespesialan, binisbati ilallah, dengan disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena saking hebatnya puasa bisa menundukkan setan, menutup jalan setan masuk ke tubuh kita, menyempitkan jalan setan sehingga dia macet di dalam tubuh kita, maka wajar puasa itu langsung dinisbahkan kepada Allah. Fa fi qam'i aduwillahi, maka ialah pada menundukkan musuh Allah, nusratun lillahi, pertolongan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa nasirullahi, dan bermula menolong Allah Ta'ala, mauqufun ala nusrati lahu, ialah menunggu atas menolong bagi Allah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika menolong kalian akan Allah, yansurkum, niscaya menolong ya Allah akan kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan menetapkan ya Allah akan langkah kalian, akan kaki kalian. Kalau kita mau ditolong sama Allah, maka tolonglah Allah. Tentu maksud tolong ini bukan hakikat ya. Berarti Allah itu lemah yang saat butuh pertolongan, tidak ya. Tentu ini bukan makna hakikat. Jadi kalau kita intinya ya apa namanya? Lu jual gue beli gitu kan. Jangan mau enaknya aja. Kalau mau enak maka berusaha dong. Jangan hanya mengadahkan tangan, tapi berusaha. Bagaimana cara menolong Allah itu tadi? Kita tundukkan musuh Allah dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Fal bidayatu, maka permulaannya bil juhdi minal abdi, ialah dengan cara berjuang, berusaha keras, minal abdi, dari hamba, wal jaza'u, dan bermula balasan, bil hidayati, ialah dengan petunjuk, minallahi, dari Allah. Walidzalika qala Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad, berjuang, berusaha keras mereka, fina, pada kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh niscaya menunjukkan kami akan mereka, subulana, akan jalan-jalan kami. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah, la ma'al muhsinin, ialah sungguh bersama orang-orang yang muhsin. Itu ya. Jadi ketika kita berjihad bukan hanya perang ya. Kalau zaman sekarang ya kalian inilah mondok itu berjihad. Kalau kita berjuang di jalan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Bukan jalan ya, bukan satu jalan. Di sini katakan bukan sabilana, tetapi subulana. Sekali kita berjuang dengan Allah, maka Allah akan menampakkan opsi yang banyak. Kamu mau baik, itu. Diperlihatkan. Asal kita mau al-juhdu, mau berusaha keras. Berusaha keras ya, berarti serius kan? Berarti kalau kalian mondok tidak serius, tak dapat nanti itu. Belum dikatakan al-juhdu. Serius kalian mondok, belajar tengah malam, beribadah, tak kenal waktu, baru akan Allah tunjukkan rezekinya lancar, hidupnya tenang, keluarganya harmonis, masa depannya cerah. Itu dia tuh. Jadi jangan takut miskin kalian mondok, nauzubillah. Ngapa kok berhenti mondok? Cari kerja, nanti saya kalah kerja, nanti gak dapat gaji. Kawan saya udah bekerja, kok saya masih belum bekerja. Malulah saat saya gak ada duit, gak ada penghasilan. Nanti tidak ada yang mau sama saya karena gak ada kerja saya.
Jangan ya, hati-hati, jangan sampai kalian meninggalkan agama karena dunia ya, nauzubillah. Wa qala ta'ala innallaha, sungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, tidak mengubah ia Allah akan sesuatu yang ada pada sesuatu kaum, hatta yughayyiru, hingga mengubah mereka kaum ma akan sesuatu bi anfusihim yang ada di diri mereka. Wa innamat taghayyuru, dan hanya saja berubah itu takfirus syahwati, ialah memperbanyak syahwat. Fahya, maka bermula ianya syahwat, marta'us syayatini, ialah ladangnya setan, wa mar'ahum, dan tempat gembala mereka setan. Fama damat mukhsibatan, maka selama kekal atau selama tetap ia syahwat, mukhsibatan, ialah subur, lam yang qati, niscaya tidak terputus, taradduduhum, oleh bolak-balik mereka setan. Wa madamu, dan ketika senantiasa kekal mereka setan, yataraddaduna, berbolak-balik mereka, lam yang kasyif, niscaya lam yang kasyif, tidak tersingkap, lil abdi, bagi hamba, jalalullahi, oleh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana, dan ada ya hamba, mahjuban an liqaihi, ialah dihalangi dari bertemu dengan Allah. Itu ya. Di syahwat itu adalah ladangnya setan. Selagi ladang itu disuburkan rumputnya, itu pasti setan masih bolak-balik. Selagi masih segar, masih banyak rumput di sebuah tempat, pasti akan ada kambing bolak-balik meskipun dah diusir. Pagi ini ada kambing diusir, tapi tahu kambing itu bahwa di sana masih ada rumput, pasti siangnya balik lagi nanti. Kalian usir, sore balik lagi dia nanti. Jadi caranya agar kambing itu enggak kembali bukan dengan cara mengusir kambing, tapi dengan cara ladangnya diberantas. Sehingga kambing itu tahu, ada rumput lama, cari lain-lain ya, baru gak datang dia. Sama itu, selagi syahwat kita masih kita pupuk dengan cara makan banyak, minum banyak, apalagi tadi itu, dan seterusnya itu, maka setan pasti masih bolak-balik. Di ruqyah pun tetap akan kembali kalau di dalam itu ada syahwat, ada ladangnya setan. Makanya syahwat apa tu ya, kalau kalian mau tidak di apa setan, sebenarnya ruqyah tu ya, tapi yang pertama gak itu. Yang pertama itulah kalian jangan iri sama orang, jangan benci sama orang, jangan dendam sama orang, apalagi menghilangkan syahwat-syahwat itu. Udah bersih itu semuanya, baru ruqyah. Kalau dia mau ruqyah, gak akan datang setan dah. Tapi seberapapun ruqyahnya kalian di ruqyah, tapi masih ada ladangnya setan di dalam hati, itu akan bolak-balik dia. Selagi setan itu bolak-balik ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita, kita takkan menyadari betapa agungnya Allah Ta'ala. Nauzubillah ya, jangan sampai ujung-ujungnya ke syahwat ya. Hanya hati-hati, jangan syahwat dipelihara. Syahwat itu ada yang bagus, ada ya. Ada yang bagus, ada syahwat. Syahwat itu apa artinya? Keinginan ya. Wa qala, ada bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatina, jikalau tidak bahwa sungguhnya setan, yahumuna, ialah beredar atau mengelilingi mereka setan, ala qulubi bani Adam, atas hatinya anak Adam, la nadharu, saya melihat mereka bani Adam, ila malakutis samawati, kepada kerajaan langit,
Famin hadzal wajhi, maka dari sisi ini sara saumu niscaya menjadi puasa itu babal ibadati, ialah pintu ibadah. Wasoro, dan menjadi ia puasa junnah, akan perisai. Kemudian dikatakan kan apa, likulli syai'in babun wa babul ibadah as-saumu. Iya, enggak keliru itu kemarin. Likulli syai'in babun wa babul ibadah as-saum. Enggak ingat lagi dah. Besar syahwat tu pelupa jadi ya. Ya. Kenapa kok dikatakan puasa itu adalah pintunya ibadah? Karena seandainya orang tidak berpuasa, syahwatnya banyak. Karena syahwatnya banyak, otomatis setan masih keliling, masih mundar-mandir. Ketika setan mundar-mandir, berkeliling-keliling, itu menyebabkan seseorang tak dapat melihat malakutus samawat. Padahal ketika kita sudah benar-benar melihat, benar-benar merasakan keagungan Allah, melihat malakutus samawat, di sanalah baru kita benar-benar ibadahnya full, ibadahnya ikhlas, ibadahnya murni karena Allah. Tapi sayangnya itu, karena belum seperti itu, ya kita masih belum bisa ibadah dengan sebenarnya. Sholat tarawih berapa lama? Setengah jam, 1 jam. Ada nggak yang ngantuk kira-kira tadi? Bukan ada lagi, Zat. Bolak-balik. Ada pula tercerik situ. Siapa itu? Ya Allah, nggak sempat kamar mandi, tercerik dari situ. Tuh ada yang tercerik situ tu, siapa? Oh, kucing. Saya kira kalian pula. Udah sesak kali kayaknya. Coba yang suka bola, satu pertandingan bola itu berapa jam? Satu jam setengah, ya, 45 kali 2, 1 jam setengah. Kalau kalian nonton pemain bola idola kalian, ada ngantuk tak tuh? Oh enggak, langsung kan. Bahkan kalau sholat dapat TV, biar gak ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia hampir leh. Alhamdulillah. Hobi main game, cobalah main game. Satu main ML tuh berapa menit tuh? Lama kayaknya. Saya belum pernah ya, tapi kayaknya lama tuh. 55 itu kan? Iya itu kan yang saya tahu juga tapi enggak pernah. Itu berapa menit kira-kira? 15 satu game, satu play, itu apa namanya? Satu match 15 menit. Sanggup tak kalian 4 kali main non-stop? Habis kan ulang lagi, habis main lagi. Ada enggak ngantuk pas main game tuh? Wih, ngantuk udah lah tu. Ada enggak? Ngantuk uduk lu ya, ada enggak? Pas main kan, astagfirullah, tunggu dulu. AFK. Iya, AFK. Izin keluar tu apa ada? Izin pamit AFK kan, uduk baru segar lagi. Ada enggak? Kenapa? Karena asik. Kenapa kok sholat enggak bisa bertahan lama? Karena belum merasa asik. Kenapa belajar ini ya ngantuknya? Yakin kok. Wallahu alam bisawab dengan langsung. Sampai ke bawah lagi. Wih, sambal. Nggak akan ada ngantuk. Tapi kenapa? Janganlah kalian salahkan setan lagi, kasihan dia ya. Cukuplah dia dibelenggu itu udahlah. Jangan di setan, memang kurang ajar setan tuh. Ya. Jangan lama ngadu setan, ya Allah, udahlah ya Allah. Berhentilah kami lagi, percuma. Tidak diganggu pun kami pula disalahkan sama manusia itu. Karena enggak merasa asik. Cobalah kalian belajar nih. Nampak kalian sedang diawasi malaikat. Ngantuk. Anda dah cetak pahala kok aduh. Yo. Pasti gimana? Ngantuk tak kira-kira? Enggak. Al-Begini nampak Israel di depan. Aku siapa yang dipanggil kau? Takut Yoden. Ya copilah, astagfirullah, la ilallah. Saya enggak nampak. Jangankan malaikat lagi. Cobalah Abu Ya misalnya. Mungkin tak ngantuk kalian. Abu Ya misalnya berdiri nengok kalian. Mungkin tak ngantuk.
Atau kalian imam tarawih, atau kalian tarawih di samping kalian ada buya. Coba esok kalau boleh ada nggak untuk kalian tuh? Paling bismillah. Keluar tahsinnya nanti kan. Akbar. Masyaallah. Hilanglah pahalanya itu ya. Ujung-ujungnya ke syahwat ya. Hanya terhijab. Makanya wajar Imam Sayyidina Ali mengatakan, seandainya lah terbuka hijab, seandainya lah saya nampak nampak surga, nampak neraka, iman dah bertambah. Kenapa? Ya udah nampak dulu, udah sadar beliau gimana, udah sempurna imannya. Kalau imannya kita gimana? Enggak ya. Pas lagi khusuknya, 2 rakaat itu bisa sejam itu. Saking paham ayat itu kan, diulang-ulang ya. Biasa kalau dapat bencana biasa itu terkhusuk salatnya itu. Ya Allah ampunilah dosa hamba ya Allah. Tapi kalau pas bahagia, siapa yang ingat Allah ketika bahagia, maka dia akan ingat Allah ketika susah, ketika celaka. Terbalik ya. Wa idza adumat fadilatu, dan ketika agung oleh fadilahnya puasa ila hadzal haddi, kepada batasan ini, fala budda, maka tidak dapat tidak, maka mesti min bayani syurutihi zahirati, dari menjelaskan syarat-syaratnya puasa yang zahir, wal batinati, dan batin. Jadi syarat puasa ada 2, ada syurutul zahirah, ada syurutul batinah. Besok dipelajari. Bi dzikri arkanihi, dengan menyebut rukun-rukunnya puasa, wa sunanihi, dan sunnah. Jadi bila tasydid ya, itu kok ada tasydidnya itu. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya puasa, wa syurutihil batinati, dan syarat-syaratnya puasa yang batinah. Wa nubayyinu, dan akan menjelaskan kami dzalika, akan itu, bi thalathi fusulin, dengan 3 fasal. Nah, masalah syarat ini nanti akan dibagi sama Imam Al-Ghazali kepada 3 fasal. Itulah pembahasannya. Ini masih mukadimah ya, dari kemarin mukadimah. Ini baru masuk pembahasan. Ada 3 fasal, hanya 3 fasal. Ya. Sikit ya kan? Hanya 3 fasal. Al-faslul awwalu wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.